Mulai dari pengungkapan deskripsi dengan sistematis terhadap permasalahan yang akan dibahas secara makro dalam tingkatan global menuju permasalahan bersifat mikro, di mana terjadi pada lokasi yang akan diteliti, merupakan teknik yang digunakan dalam hal ini. Penulisan masalah ini dilaksanakan di mana memaparkan variabel terikat atau dependent sebagai variabel pikiran utama serta variabel bebas atau independent sebagai variabel pikiran penjelas. Sangat diperlukan untuk menonjolkan jika masalah itu begitu penting agar di atas serta menari agar diteliti merupakan unsur pokok yang harus ada pada penulisan ini. Pada umumnya, teknik menulis latar belakang dilaksanakan agar memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, konsekuensi apa yang terjadi jika masalah ini dibiarkan. Yang kedua, di mana hal tersebut terjadi. Yang ketiga, aktual. Yang keempat, adakah kesenjangan. Yang kelima, intervensi apa yang relevan. Yang keenam, hal-hal yang ideal. Yang ketujuh, masalah pokok atau utama. Selanjutnya yang kedua yaitu batasan masalah. Diperlukannya batasan-batasan pada sebuah penelitian. Diperlukan di mana hal ini supaya ruang lingkup masalah tidak meluas atau melebar. Batasan tersebut mulai dari keterbatasan waktu, dana, tenaga, pengumpulan data terhadap analisisnya, dan juga relevansi kualifikasi penelitian terhadap permasalahan yang akan menjadi pembahasan. Berikut beberapa cara agar membatasi masalah. Yang pertama yaitu membatasi. Di sini maksudnya ialah memilih satu maupun dua masalah yang telah diidentifikasikan di mana yang akan diteliti. Yang kedua, menegaskan pengertiannya. Yang ketiga, menjabarkan data-data di mana memberikan gambaran lebih rinci. Selanjutnya yang ketiga yaitu perumusan masalah. Di sini dengan menguraikan pendekatan maupun konsep untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, hipotesisnya akan diuji, dugaan sementara yang akan dibuktikan. Pada perumusan masalah bisa dijelaskan definisi, asumsi, serta lingkup di mana menjadi batasan penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban atau pernyataan atas apa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian yang ada. Pernyataan itu ialah hal-hal yang ingin dicapai atau dilaksanakan oleh peneliti terhadap penelitiannya. Lalu manfaat penelitian. Di dalam manfaat penelitian, sampaikanlah hasil dari penelitian secara singkat dan jelas. Demi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, pemecahan masalah, dan lainnya. Selanjutnya adalah landasan teori, kajian atau tinjauan pustaka yang menjabarkan tentang teori, temuan, atau bahan lainnya yang digunakan dalam penelitian yang berdasarkan acuan pustaka. Biasanya tinjauan ini nanti akan mengacu pada daftar pustaka. 7. Metodologi penelitian. Dengan menguraikan metode apa yang akan digunakan dalam penelitiannya, di mana uraian bisa meliputi variabel yang dipakai dalam penelitian, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, model yang digunakan, dan lainnya. Biasanya, pada penelitian yang menerapkan penggunaan metode kualitatif, bisa dijabarkan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan, serta analisis informasi, dan proses penafsiran juga menyimpulkan hasil penelitian. Yang kedelapan yaitu objek penelitian. Pada tahap ini bersifat kondisi, atribut, pada sesuatu benda, orang maupun keadaan di mana menjadi pusat atau sasaran dalam penelitian tersebut. Sifat ini dapat seperti sifat kuantitas, kualitas, perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan, penilaian orang, adanya pro dan kontra, simpati dan antipati, hasil proses suatu lembaga, dan lainnya. Yang kesembilan yaitu metode pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wawancara. Teknik pengumpulan data di mana dilakukan secara langsung dengan cara percakapan di mana yang menimbulkan suatu jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Yang kedua, diskusi kelompok. Yang ketiga, observasi. Melihat keadaan langsung
pada lapangan di mana bisa menjadi data tambahan penelitian kualitatif terhadap pengembangan penelitiannya. Yang keempat yaitu review dokumen, dilaksanakan terhadap sumber selain manusia, sebagai contoh rekaman dan dokumen tertulis. 10. Metode analisis data. Sesudah data yang telah dikumpulkan, selanjutnya analisis data tersebut. Pada penelitian kualitatif dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu 1. Deskriptif sumerik, 2. Deskriptif statistik, 3. Graphical representation. 11. Hasil penelitian. Jabarkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, pemecahan masalah pembangunan, maupun pengembangan kelembagaan yang diharapkan. 12. Daftar pustaka. Pada tahap akhir ini, isi pada penelitian seperti teori yang digunakan umumnya diambil menggunakan buku pedoman yang konsistensi penulisannya bisa dijaga, namun tetap menggambarkan kualifikasi penelitiannya.